Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ar-rabi'u al-mira'u wal jidal. Adapun yang keempat daripada 8 perkara yang wajib lidah dijaga, yaitu al-mira'u, bertengkar, wal jidalu, dan berdebat, wa munaqashatun nasi fil kalami, dan mengkritik manusia pada omongan. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatabi, maka adapun yang demikian itu di dalamnya yaitu ada menyakiti bagi yang diajak bicara, wa tajhilun lahu, dan menganggap bodoh baginya, wa ta'nun, dan mencela fihi padanya, wa fihi sana'un 'ala nafsi, dan di dalamnya ada sanjungan atas diri, wa tazkiyatun laha, dan mensucikan, menganggap suci bagi diri, bimazidil fitnati, dengan kelebihan kecerdasan, wal ilmi, dan ilmu. Summa huwa musyawwisun lil aisi, kemudian dia jidal itu yaitu mengkeruhkan bagi kehidupan. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhika, maka sesungguhnya engkau yaitu tidaklah mendebat oleh engkau akan orang bodoh, melainkan ia akan menyakitimu. Wala tumari haliman illa wa yuqlika wa yaqidu alaika, dan tidak mendebat oleh kamu akan orang yang sabar, melainkan wa yuqlika wa yaqidu alaika, melainkan membuat benci ia akan kamu dan dendam ia atas dirimu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fil fi rabadil jannati, wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Barang si bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan ia akan berdebat padahal dia yaitu meyakini kebatilan, maka membangun oleh Allah baginya akan rumah di tengah-tengah surga. Wa man tarakal mira'a, barang siapa meninggalkan ia akan berdebat, wa huwa muhiqun, padahal dia yaitu benar, banallahu lahu baitan fi a'lal jannati, maka membangun oleh Allah baginya akan rumah fi a'lal jannati, di ketinggian surga. Wala yanbaghi an yakhdi'aka syaitanu, dan tidak seyogianya bahwa menipu akan kamu oleh setan. Wa yaqula laka, dan mengatakan setan bagimu, idharil haqqa, jelaskan olehmu akan kebenaran, wala tudahin fihi, dan janganlah kamu mudahanah pada kebenaran. Fa inna syaitana abadan yastanjirul haqqa ila syarri fi ma'ridil khairi, maka sesungguhnya setan itu selamanya yaitu menarik orang-orang dungu kepada kejahatan pada tempat kebaikan.
fala takun dhahakatan lisyaitani, maka janganlah menjadi kamu adalah bahan tertawaan bagi setan. Fayaskhar minka, maka mengolok-olok setan daripadamu. Fa idharul haqqi hasanun ma'aman yaqbaluhu minka, maka adapun menampakkan kebenaran yaitu bagus bersama orang yang menerima ia akan kebenaran darimu. Wadzalika bitariqin nasihati fil khafiyati la bitariqil mumarati, adapun yang demikian itu dengan cara nasihat pada tersembunyi, bukan dengan cara berdebat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara pentingnya menjaga lidah dari 8 perkara, dan memasuki malam hari ini daripada 8 itu yang keempatnya, yaitu berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam satu hadisnya bersabda, la yakunul mu'minu ta'anan, kata Nabi, la yakunul mu'minu ta'anan, tidak ada orang mukmin itu ta'anan, yaitu orang yang tukang mencela. Saudara, debatan kayak di TV-TV hitam putih, kayak di TV yang ini ngomong ini, debat presiden ujungnya ribut, yang enggak, yang ini begini, yang ono begono, enggak benar. Ini nih yang kayak begini tidak usah kita debat. Itu lidah kita jaga daripada berdebat. Seperti ngomongin Wahabilah, begini begitu, begini begitu, ndak ada manfaatnya. Manfaatkan kita saja punya waktu untuk mendalami ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja orang Wahabiyah ndak percaya, mau diomelin bagaimana tentang ziarah kubur wali, ya ribut aja. Tentang maulid diangkat, ribut aja. Maka kita enggak perlu men-share-share yang kayak begitu yang menjadi satu perdebatan. Lagi juga yang diajak ngomong, kalau ibarat maulid, lagi juga orang yang sudah demen maulid juga kagak bakalan yang datang tuh kalau nggak demen maulid memboro datang, mau sumbangannya aja nana dalilnya. Emang mana dalilnya maulid? Ente minta sumbangan kalau buat maulid, kalau buat Agustusan kurang berapa? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi orang tuh begitu, kita nggak perlu. Kalau bahas dalil-dalil tuh saudara, kalau mau diumpamakan namanya karung, kalau namanya itu baru kulit. Dalil-dalil tuh kulit. Kita tuh yang penting isinya. Jadi saudara tuh girang nggak kalau dikasih karung, atau girangnya kalau dikasih berasnya? Hah? Hah? Dikasih karungnya apa dikasih berasnya? Hah? Berasnya. Buat apa karung? Mau ditumpuk itu sama aja kita rumahnya tempat barang rongsokan, bener nggak? Maka kita jangan. Jadi kalaulah kita sama penceramah begitu maulid, bisikin sama penceramahnya yang benar, Pak Ustadz, kami ini mau maulid pengen tahu akhlaknya Nabi Muhammad,
tolong ceritakan akhlak Nabi, itu aja. Jadi biar kita tahu, pelan-pelan bisa nyontoh Nabi. Kalau ngomong dalil, di sini ada gam, gerakan nanti maulid, gitu. Ada gas, macam-macam. Nggak usah. Kulit. Kalau kami tipikal orang kurang mau kayak begitu tuh. Kalau nggak dipaksa-paksa masih nggak mau juga. Buat apa? Masih mendingan ngomong sekarang cara makannya Nabi Muhammad. Maulid besok cara pakai sendalnya Nabi Muhammad. Maulid besok cara pakai bajunya Nabi Muhammad. Maulid besok cara nyisir rambutnya Nabi Muhammad. Maulid besok. Jadi biar pelan. Kalau kurikulum tuh jelas, kita itu udah lebih akrab dengan Nabi. Baca sholawat tuh nggak perlu pakai disuruh, udah demen aja. Kalau kita udah tahu tentang Nabi, karena kita ketemu maulid lagi, dalil lagi. Ketemu maulid lagi, dalil lagi. Dalil itu sasarannya bagi orang yang belum maulid, ke pasar-pasar, ke tempat mancing-mancing, ngobrolnya itu. Biar dia pada mau datang ke majelis maulid, begitu. Jadi kulit masalahnya, biar kita enggak terlalu panjang ngomongin kulit. Kan yang kita butuhin bukan bungkus, apaan? Isi. Jadi nggak usah lah debat kayak begini kayak begitu. Mau ngapain? Begitu ada orang ngomelin, ngapain habis sholat selamanan? Begitu. Emang ada zaman nabinya ini selamanan ini nggak bener, ini bid'ah. Udah diem aja kita, nggak usah ribut. Tanya aja sama dianya, bang habis salam sholat ngangkat handphone boleh nggak? Tanya apa dia, boleh nggak? Kalau dia boleh, dalilnya mana dari nabinya? Kan nggak ada juga. Udah sih, gitu abang nih orang yang bagus-bagus dilarang mulu. Ada anak pengen bakti sama orang tua, pengen sodako sama orang tua, dikata bid'ah. Jangan begitu, biarin aja. Ono yang nyawer aja abang nggak pernah diomelin. Tahu nyawer kan? Begitu. Barangkali ngegantiin tuh orang duit yang nyawer. Timbang Kang Mas, bikin kopi kagak, bikin kopi masakin kagak, nyuci kagak, Kang Mas doang serosot aja 100.000. Ya kayak begitu nggak diomelin. Yang ini anak bakti yang orang tua diomelin. Anda ini bikin dekat orang sama Allah apa bikin jauh ya? Janganlah. Dan kita kalau nggak ini nggak usah aja. Gitu. Jadi biar muqtadul hal, muqtadul maqam. Maka lidah kita ini yang keempat kudu dijaga, jangan mujadalah, debat kusir. Jangan mendalam-dalamkan omongan, ngomongnya kayaknya intelek. Orang kampung mana ngerti globalisasi, apa terasi itu. Udah yang biasa aja bahasa di orang kampung mah. Yang penting bisa difahami, nggak usah yang tinggi-tinggi. Ntar kalau di kantor baru, di kampus baru, nah kita di kampung ya Allah kagak ngerti ngomong begitu. Supaya bisa paham ajaran Rasulullah, pelan-pelan ajaran Nabi itu masuk begitu. Kenapa Islam melarang kita debatan? Sebab dalam debatan itu banyak negatifnya dibanding positif. Ibarat ada calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, suruh sampein programnya aja nggak usah debatan.
Sampein program-programnya. Begitu kalau saya jadi presiden, nanti begini, begini. Sampein yang atunya, nyampein begitu, tinggal rakyat melihat mana kayaknya. Begitu aja, gak usah diadu-adu. Kalau saya jadi gubernur, saya akan mengatasi banjir. Alhamdulillah, yang tadinya sedengkul sepinggang emang juga pengen mengatasi, jadi makin ke atas. Ini mau ngapain? Udah suruh menyampaikan programnya dia, kita dengar, kita simak, daripada yang ini diadu sama yang ini diadu sama ini. Anda sehat begitu, yang kayak begitu Anda benar di dalam kayak begitu pemilu tuh. Bagus begitu, programnya aja begitu, programnya itu begitu. Masing-masing calon yakin pengen mensejahterakan rakyat. Kalau udah selesai pemilu, ya sudah, itu masih terus saja. Pemilunya kapan? Yang mana udah akur, yang mana jadi menteri, yang mana jadi presiden, yang ini masih ribut aja. Mau ngapa kayak begitu? Itu namanya miro jidal. Nggak usah kita orang majelis, nggak kayak gitu amat. Itu menyakiti lawan debatnya, itu menganggap bodoh lawan debatnya. Itu di dalamnya ada sok suci, kelebihan kecerdasan yang ada kita dibanding lawan kita bodoh. Begitu. Yang kayak begitu ndak diizinkan lidah kita. Udah, lihat bagaimana para ulama, sampai aja dan kita ngaji, ngajar begitu. Ndak usah nih ada bagiannya ntar, karena ujungnya kayak begitu. Kenapa kita dilarang? Itu mengganggu kehidupan kita, akan mengganggu jalan hidup kita. Orang debatan itu, kita debat, itu orang bodoh, dia akhirnya bakal nyakiti kita. Kita debat, orang sabar, ujungnya muncul dendam di hati kita, dendam. Dan mau apa? Begitu, yang kayak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kata Imam Ghazali, pernah bersabda, man tarakal mira wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Siapa orang yang meninggalkan berdebat padahal dia udah tahu itu menganggap batil, maka orang itu bakal dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Tapi kalau kita benar mendebat, begitu program kita cakep, orang ini keliru, dah Allah bakal bangunin istana di ketinggian surga. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Begitu. Kenapa sampai tinggi banget? Karena berdebat itu ndak bagus. Banyak majelis debatan, ujungnya pertengkaran. Yang ini tetap nggak percaya, yang ini ya sudahlah. Begitu debatan, lihat di TV itu debatan, ujungnya kemana-mana. Programnya kagak ada, tapi di luar programnya ada kemana-mana. Itu nggak boleh. Kalau ada orang gitu, kita ditanya sama teman kita
kita tahu dia dari mana alirannya, kita harus jawabnya ngikuti alirannya aja. Kalau orang tuh enggak demen tahlilan, kita tahu dia enggak demen lalu nanya sama kita jawab ngikutin dia aja. Itulah Islam. Kata dia, Pak Ustadz, dia enggak demen tahlilan, nanya sama kita umpamanya, Bang, Pak Ustadz, Bang Haji, apa aja dah, apa hukum tahlilan? Kita jawab gitu. Kalau menanya yang benar, dilihat daripada orang yang nanya. Kalau dia nanya, Pak Ustadz, apa hukum mendoakan orang mati? Kita jawab yang tegas, haram, haram dalam agama. Kalau dia tanya kenapa haram, doain orang biar sehat, panjang umur, murah rezeki. Jangan doain orang mati, haram. Betul kan? Oke. Kan dia nggak percaya, ya kita ikuti haram. Begitu. Ntar ini orang pengen tahu hukumnya, Bang, apa hukumnya doain orang mati? Kayaknya dia demen tahlilan, kita ajarin. Ini diajarin sama Nabi. Jadi semuanya jawabannya sama. Begitu. Sama, jadi enggak usah jadi ribut begitu. Jadi ribut begitu. Jadi kita biasanya kalau ditanya, Bang, apa hukum maulid? Makanya saya mau ngadain maulid, saya mau milad aja, milad mau nggak apa-apa. Kalau maulid beda, ya milad berdiri juga. Gitu. Jadi judul doang beda, ya udah baik. Jadi nggak usah ribut, mau ngapa gitu. Jadi ribut kayak begitu. Itu terjadi begitu. Ngapain? Gak usah gitu. Nah, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa. Kita nggak usah marah. Begitu. Jadi biar kita enggak debat, ngaji aja. Begitu. Andai pun kita ngaji, mohon maaf, dalil-dalil maulid bukan untuk kita mendebat orang yang kagak, jangan begitu niatnya, tapi untuk memantapkan apa yang kita lakukan. Begitu niat ngajinya. Kayak kita ngajinya jangan niatnya buat nyalahin yang kagak ngaji, jangan. Niatnya buat benerin diri agar supaya kita ibadahnya moga diterima dengan ngaji. Bandingannya kayak orang baru belajar sepeda. Kalau kita belajar sepeda lalu nabrak pohon kelapa, jatuh, kan tidak ditertawakan tapi dimaklumi. Maklum, masih belajar. Begitu juga kita dengan ngaji. Buat apa kita ngaji? Biar dimaklumi Allah. Ketika malaikat protes sama Allah, ya Rabb, ini enggak usah dikasih ganjaran, sholatnya masih salah. Kasih aja, maklumin aja, masih belajar. Begitu, masih belajar. Begitu. Kayak begitu, nggak usah kita jadi ribut. Ada orang tasawuf tangannya begini-begini, ngapa itu? Mungkin lagi olahraga biar nggak setruk jarinya. Udah begitu aja, nggak usah ribut. Begitu. Jadi kita nggak pernah begitu. Kalau tangan begini-begini, kita cuman mohon jangan ketutupan kain ya, risih. Kalau goyang-goyang ketutupan kain, kayak yang ono begitu. Jadi biasanya
Jangan kita debat ini, debat begitu, jangan. Enggak usah. Jadi akhirnya jadi ribut aja, kayak gitu. Udah biarin aja begitu. Begitu kata Imam Ghazali, pesan beliau kepada kita bersama, lanjutannya, wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan. Tidak pantas bagi seorang hamba Allah mau dikibulin setan. Tidak pantas. Setan itu halus, kalau mau ngibulin orang tuh halus, macam-macam. Contoh, setan ini mau ngibulin ama kita nih halus, malam baca Quran, kan bagus, bagus nggak? Bagus. Sampai jam 3 kita masih baca Quran, kata kita enak nih, enak, cakep nih. Terus saja dia baca, kayak malam Ramadan dari maghrib baru tengah 7 aja udah sejus malam pertama gitu. Ini enak nih Ramadan ini, terus saja dia baca Quran. Habis tarawih lanjutin sampai malam itu aja, baru jam 10 sudah dapat 5 juz. Kan kata kita nih 5 juz 6 hari hatam nih, masih semangat. Lama-lama serak. Emang begitu tujuan setan, biar apa? Biar serak. Akhirnya serak. Besok malam kedua kagak baca Quran, wong serak. Malam ketiga kagak baca juga, serak. Malam 29 masih kagak baca juga, serak. Sampai Ramadan habis cuma dapat 3 juz doang, kagak hatam. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Kan halus caranya setan. Sholat malam tahajud udah dapat 10 rakaat, kata kita asik nih, kayaknya ada hidayah Allah nih, saya semangat nih. Begitu ujungnya menjelang subuh ngantuk, kagak subuh, bangun jam 8 aja, subuh kagak. Padahal tahajud mah sunat, subuh wajib. Nyari jarum hilang kapak. Pinter setan, ngelabui orang, pinter. Jadi bagus, kelihatannya bagus, padahal kagak. Ada duit di kantong 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Begitu kata kita diintip, ini buat jajan bocah, kalau ngasih 2.000 kayaknya nggak enak banget. Kelas kita 2.000, 5.000, cuman yang 5.000 kan buat jajan bocah, dah mendingan nggak ngisi aja dah daripada 2.000. Mau jadi apa tuh masjid dengan 2.000, mendingan nggak usah. Setan bisa. Akhirnya kalau ada kotak amal Jumat lewat, pas di depan merem, udah lewat melek lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan mau. Setan tuh halus. Nah, dalam bab berdebat, setan bakal bisikin. Itu keliru dia. Pendapat kayak begitu, jelaskan, biar jangan ini. Jelaskan demi membela aswaja. Ayo kita bela begitu. Kata setan di hati kita, ini nggak bener ini. Gitu. Gat nih, gat. Apa gat? Gerakan anti tahlil. Ini udah menyerang kampung kita. Itu. Ujungnya mau tahlilan kagak ikut. Malam berapa ini? Malam 4, entar aja malam 7 ada berkat. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi yang enggak. Jadi setan tuh macam-macam bisikin.
ampe ratiban, punya majelis ratiban, hujan datang atu 2 sampai jam 10 janji habis isya, baru 5 yang datang, 5 orang gitu. Udah jam 10 dah Pak Ustadz, udah jam 10 udah mulai aja, tapi kan udah malam nih, besok kan kerja hari Selasa, tahlilnya 11 saja ya, 11. Mata udah ngantuk, kan Pak Ustadz bilang segala sesuatu ada haknya, mata juga perlu istirahat. Udah 11 aja tahlilnya, jangan 100, jangan gitu. Kata Ustadznya, iya baik deh. Udah selesai ratiban mau 11-15 menit, ngobrol aja sampai jam 1, sampai jam 1. Ada kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Di tahlil begitu. Tuh si guru udah lebih dari 33 mulai pada sakit, batuk-batuk. Ini 100 belum berhenti juga ini. Udah malam kayak begini. Udah malam. Begitu. Akhirnya ya baca ditutup. Begitu. Akhirnya habis itu mengobrol aja tempat tahlilan sampai jam 1. Kopi nggak ada, kopi minta kopi buat ngobrol sama kacang Garuda 2 kelinci. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah debat, nggak usah. Kalau kata Hadratus Syekh Mu'allim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah, nggak usah ngaji aja gitu. Nggak usah kayak gitu. Dah, mau ngapain? Jangan mau setan bisikin, ente kudu bela nih aswaja ini udah diserang nih aswaja. Nggak usah. Begitu. Ente nggak usah berpura-pura, nggak usah. Memang setan pekerjaannya begitu. Kerjaannya jerumusin orang ke neraka dengan bungkus bagus. Begitu. Fa inna syaitana abadan, setan itu sedari dulu sekarang sampai nanti kerjaannya nyeret orang dungu kepada kejahatan pada bungkus kebaikan. Kelihatannya baik padahal ndak baik. Maka kita falatahun dohakatan di syaitan. Janganlah kita menjadi orang yang bulan-bulanan setan. Apa itu? Begitu sehingga setan mengolok-olok kita, menampakkan kebenaran dengan debatan itu bagus, tapi kalau orang itu menerima, kalau orang nggak menerima susah. Begitu udah disampaikan juga jadi ribut. Begitu yang kayak begitu enggak benar. Kalau kita mau bilangin dia dengan cara yang halus, ngobrol berdua, begitu dibilangin lo dalilnya bang begini, kalau udah dibilangin malah nyela, ya harus baru dijelasin. Islam itu pelan-pelan. Ini lam ub'as la'ana, aku itu kata Rasulullah tidak diutus di muka bumi ini untuk melaknat ini laknat itu. Begitu. Kita nggak usah. Ini dasar Cina doang, Cina, tapi handphonenya cross Cina juga. Begitu. Magic jar-nya Cina juga. Sampai AC rumahnya Cina juga, sampai mobilnya uling Cina juga. Mau ngapain? Udah dah. Kita nggak begitu, emang salah kita dalam bernegara pelan-pelan ya, nunggu 5 tahun umpamanya.
Kayak begitu, daripada ribut, nggak ada habisnya programnya. Kayak begitu. Inilah hidup. Pelan, pelan diajarkan oleh agama dalam kehidupan ini. Kita orang majelis, nggak usah banyak debat. Ada orang nggak demen begini, ya udah nggak apa-apa. Begitu dalam hidup. Nggak bisa. Kullu sakit laki. Setiap buah busuk yang jatuh aja ada yang mungut. Biarin lah debatan, nggak ada faedahnya. Ntar juga lama-lama. Akhirnya tuh gara-gara debatan, nggak demen maulid. Sekarang demen maulid, cuman belum baca rawi, belum baca berzanji, cuman ceramah, baca Quran. Apaan maulid begitu? Tuh mau rapat RT, nggak baca rawi. Salah lagi dia. Udah demen dikit-dikit, mundur lagi. Kan nggak benar gitu. Nggak baca rawi, ya biarin dulu. Mungkin masih belajar. Begitu. Masih belajar. Begitu. Emang begitu caranya. Begitu ngajak orang pelan-pelan di agama ini. Biar selamat. Begitu. Biar selamat. Maka kita orang ini dalam hidup dilarang kita oleh agama berbicara tentang debatan. Dilarang. Makanya lidah kita ada 8 yang harus dijaga. Pertama, jangan bohong, jangan menfitnah. 2, jangan ingkar janji. 3, apa tuh kemarin, gibah, jangan menggibah. Ya 4 malam ini, tapi belum kelar tuh, masih ke bawah. Jangan kita debatan, nggak usah, kata Imam Ghazali. Gitu. Orang nggak percaya sama sifat 20, ya nggak apa-apa, biarin aja dia. Ntar juga ketemu guru, percaya dia. Nanti kan kita doa aja, Allah mahdi, ya Allah kasih hidayah dia. Insya Allah nanti pelan-pelan bisa. Banyak kok kami temui orang-orang yang nggak demen baca salawat, nggak demen baca burda, nggak demen baca maulid, rawi itu. Lama-lama ketemu orang ngerti, mah banyak kami temuin. Nggak usah kita debat-debat, karena itu bukan tuntunan yang diajarkan oleh agama. Ini yang paling penting di dalam kita kehidupan. Saudara, apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita, jalani. Yakini itu ada dalil-dalil dari agama yang sangat bagus yang diajarkan. Punya dalil, meski tidak disampaikan dalil itu, karena bukan waktunya dalil, tapi waktunya pengamalan. Orang lapar tuh nggak perlu dalil. Ini nasi KFC, ini kira-kira berasnya dari Cianjur, Rojolele, Pandanwangi, nanamnya berapa bulan, airnya begitu. Kelamaan orang lapar, kudunya makan. Kita orang awam capek nerangin begitu, sampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan baik. Itu begitu. Bagaimana ulama zaman dulu muqaranatul madzhab, perbandingan madhab yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syamrani dalam kitab Rahmatul Ummah yang ditulis oleh Imam Ad-Dimashqi, bagaimana mereka cantik dan tidak menimbulkan kegaduhan. Itu yang paling bagus. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kemampuan pelan-pelan menata kita punya lidah, agar supaya kita benar-benar mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya,
dipersilahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Bagaimana? Saya membaca ada di sebuah tulisan, jagalah hati dan adab batin. Iya. Yang dimaksud dengan dan bagaimana cara? Baik. Emang Al-Quran menyuruh kita untuk berbicara pada batin jauh lebih banyak daripada tentang lahiriah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu yang sir, yang batin, dan Allah tahu juga yang nampak, yang lahir. Artinya kalau mau mengecek Al-Quran, bila disebutkan kata batin dan kata lahir, lebih banyak konsentrasinya lebih dahulu menyebutkan kata batin. Di dalam lagu Indonesia Raya aja dijelaskan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Batin dulu baru lahir. Apa itu menjaga adab batin? Nah, inilah yang kita ngaji nih. Bagaimana batin kita harus kita jaga. Tidak boleh kita suudzon kepada orang, tidak boleh kita buruk sangka kepada orang, begitu. Tidak bolehlah kita berkomentar sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, karena imbasnya berat. Inilah yang disebut adab-adab daripada kita punya batin. Makanya ini ngaji ini jangan ditinggal, karena nanti terus sesudah ngomongin anggota-anggota tubuh nih, ujungnya bagaimana kita menjaga batin kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Karena maksiat ada dua, ada maksiat lahiriah, ada maksiat batiniah. Karena itu untuk menghindari daripada maksiat batiniah, maka kita harus menjaga adab-adab batiniah. Ini maka pelan-pelan kitab kitab Bidayatul Hidayah ini berbicara tentang adab-adab batin. Makanya disebut al-adab qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu. Makanya orang dulu kalau mau ngaji, mau mondok, belajar dulu adab, baru kemudian dia mondok dia, agar supaya dia tidak rusak daripada ilmunya dengan melanggar adabnya. Begitu. Karena itu adab batin itu mana? Banyak. Al-yaqinu billah, husnudzon billah, husnudzon bi'ibadillah, dan banyak sekali. Nanti insya Allah kalau kita mengikuti kajian Senin malam ini, moga panjang umur, sehat walafiat, sedikit demi sedikit akan ketemu berbicara tentang adab-adab batin. Batin kita tidak boleh kita rusak seperti amalah ulama, tak boleh kita seperti Syiah apa ama ulamanya. Ya, kita harus hormat ulama pelan-pelan, karena kita nggak tahu tentang apa yang ada. Maka adab batin itu yang paling penting. Runtuhnya adab batin akan meruntuhkan tatanan adab lahiriah. Gitu, adab lahiriah. Coba aja dilihat orang. Kalau orang tuh tak suka, kita nggak suka sama dia, itu ketika ada gang, itu kaki belok nggak kira-kira?
Belok nggak? Belok. Kira-kira siapa yang nyuruh? Ya batin yang nyuruh. Karena batinnya sudah bermasalah, maka lahiriah pasti bakal bermasalah. Maka segalanya berbicara batin. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad yang Rotibul Haddadnya dibaca oleh kaum muslimin di dalam kitabnya Risalatul Muawanah menyatakan, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihati wa dhalika li anna sarirata mawdi'u nadhuril haqqi jalla wa ala wal alaniyata matmahu nadhuril khalqi. Upayakan olehmu saudaraku seiman sekeyakinan untuk merapihkan batiniahmu agar supaya lebih baik daripada lahiriahmu. Sebab apa? Batin itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara lahiriah dipandang oleh manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Tuhan jadikan batinku lebih baik